Selamat pagi para mahasiswa Komputasi Statistik kelas L6. Sudah sama siang ya. Pagi menjelang siang, sudah siang. Oke, kita lanjutkan dari Laplace transform dari integral yang ketiga. Ya, ada 4 ya. Pembagian dengan T. Kalau tadi kali T pangkat N kan. Ini pembagian dengan T. Jadi tidak ada pembagian dengan T pangkat N, tidak ada ya. Yang ada pembagian dengan T pangkat 1. Oke. Jika Laplace fungsi T adalah fungsi S, maka Laplace fungsi T per T di pembagian dengan T pangkat 1 adalah integral S sampai tak hingga FU DU. Ini pengganti FT DT ya. Pengganti fungsi S DS. Mengapa tidak boleh pakai fungsi S DS? Karena harga batasnya mengandung S. Itu alasannya ya. Oke. Jadi setiap itu pasti Laplace apa tuh, apanya itu yang kita misalkan dengan GT. Jadi ini misalkan ya, misalkan FT bagi T itu sama dengan GT. Ini kita misalkan ya. Halo. Sudah dikali silang, maka FT adalah dikali silang ya. T kali GT. Ya, kita kali silang. Kemudian kita laplaskan kiri dan kanan. Jadi kita laplaskan, jadi Laplace dari FT adalah Laplace dari T pangkat 1 kali GT. Laplace dari FT kan fungsi S ya, benar? Ya, fungsi S sama dengan, nah ini baru yang kita buktikan tadi, baru sebentar nih, sebelum istirahat tadi, ya kan? Apa rumusnya? Min 1 pangkat 1, betul nggak? Kali turunan pertama dari, ini bukan F tapi G ya. Kan tadi FT ya, F besar, tapi kalau GT G kecil jadi ini G besar. G turunan pertamanya dari fungsi S. Halo. Oke. Sehingga kita dapatlah fungsi S sama dengan min 1 pangkat ini kan min ya. Min 1 atau min saja. Terus ini aksen S atau turunan pertama dari fungsi S ini boleh nggak saya tulis DG besar terhadap S. Sama kan? Sama nanti itu. G aksen S atau G 1 kurung S adalah turunan G terhadap S. Kemudian dikali silang DS-nya. DS-nya kali silang, apa yang terjadi? FS DS sama dengan min DG. Ya nak? Min DG. Atau ini dibalik. Dipindah tempat. Boleh kan? Ya. Kita balik jadi DG plus DG sama dengan minus dari fungsi S DS. Waktu ini integralkan ya. Ya G-nya GS ini. Ya nak? DG ini boleh ya, DG ini boleh ditulisnya DGS ya. Jadi boleh kita tulis D dari GS gitu. Ya. Jadi saya ulang sebentar ya. Pembagian dengan T ada jika fungsi T adalah fungsi Laplace fungsi T adalah fungsi S, maka Laplace pembagian fungsi T dengan T pangkat 1 ya, bukan T pangkat 2, pangkat 3, pangkat N enggak.
adalah integral S sampai eta hingga FUDU. Asalnya ini FSDS. Tapi karena ada S, pakai U. Cara buktinya adalah, misalkan fungsi T dibagi T adalah GT. T-nya ke silang, maka fungsi T adalah T kali GT. Jelas sampai sini? Kemudian kita laplaskan kiri dan kanan. Laplas fungsi T adalah laplas T pangkat 1 kali GT. Laplas fungsi T adalah fungsi S nah, dengan F. Ya. Terus laplas T kali GT adalah min 1. Rumus yang baru kita buktikan sebelum istirahat tadi. Min 1 pangkat N. N-nya 1 kan. T pangkat 1. Min 1 pangkat N. Turunan ke G, turunan ke pertama dari fungsi S. Ini fungsi S tetap. Min 1 pangkat 1. Min saja atau min 1. Terus ini arti G aksen S atau G turunan pertama fungsi S adalah turunan G kadar S nak. DG pada S. Kemudian ini kali silang. FSDS adalah min DG. Kemudian dipindahkan. Kita pindahkan ini jadi plus DG. Enak. Sama dengan min fungsi S DS. Betul enggak? Nah. DG itu sama nak D dari fungsi S. G-nya GS kan. Jadi hasilnya sini DGS adalah min FSDS. Nah, waktu kita integralkan dengan, ini hati-hati ya, waktu kita integral dengan batasannya adalah tak hingga sampai dengan S, balik ya, dari DG, dari GS adalah min, hati-hati nih, tak hingga sampai S, ini berubah ya, fungsi SDS harus karenanya ada mengandung S, tidak boleh FSDS, apa nih? FU DU. Sebetulnya aslinya ini DS FS DS. Benar? FSDS jadi FUDU. Paham? Mengapa diganti ini? Karena dia mengandung unsur S. Agak batas sih. Nah, Anda ingat enggak? Integral tak enggak min tak hingga S ini sama enggak dengan plus integral ini dibalik S sampai tak hingga. Paham nih? Nah, ini kita ubah. Anda tahu integral DGS, GS enggak? Sama dengan min, bukan. Ini berubah ya. Min kita ubah jadi plus, jadi apa? Plus S sampai tak hingga, dibalik ya. Min tak hingga, min dari integral tak hingga sampai S sama dengan plus integral S sampai dengan. Agak batasnya terbalik. FU DU. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Sudah? Oke. Nah, integral S sehingga FUDU ya. Nah, GS Laplace GS itu sama enggak Laplace GT? Ingat enggak tadi? Kalau F besar S sama dengan Laplace dari F kecil T. Itu enggak? F kecil T. Kalau ini G besar S adalah Laplace G kecil T. Sama dengan integral S sampai tak hingga fungsi FU DU. Nah, tadi kita misalkan itu apa tadi? GT itu apa? GT itu adalah FT per T. Kita kembalikan GT-nya kita ganti dengan FT per T. Jadi sini Laplace dari FT per T yang kita misalkan dengan GT, sehingga sebutilah rumus yang kita buktikan. Ini yang saya pakai tadi, ingat enggak? Tadi yang saya pakai ini enggak tadi? Ingat enggak tadi ini? Laplace dari sin 2T per T. Ada kan? Di awal kuliah tadi. Saya kira Anda sudah belajar, ternyata belum. Sorry. Oke, seperti rumusnya kan? Ini question? Belum. Masuk contoh. Ya, saya masuk contoh.
Contoh, Laplace dari sin T. Oh, tadi pembagian dengan T kan? Sama, sin 2T per T tadi ya. Ini sin T per T. Jalannya sama. Ini rumusnya apa? Integral S sampai tak hingga FU itu FS sebetulnya. DS jadi DU. Ya. Nah, ini apanya nih? Ini adalah sebagai FT-nya ya. Sebagai FT-nya. Jadi FT-nya adalah sin T, maka fungsi S berapa? F kecil jadi F besar sini kan. Fungsi S adalah ini fungsi kompleknya. Laplace dari fungsi T kan. Ini rumusnya. Berarti ini sama dengan Laplace dari fungsi T, Laplace dari sin T. Ya kan? Sehingga fungsi S sama dengan omega S berapa nih? 1 ya, 1T ya. Jadi omega 1 per S kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 per S kuadrat plus 1. Nah, berarti fungsi U berapa? 1 U kuadrat plus 1. Ya. Sehingga ini sama dengan integral S sampai tak hingga FU-nya diganti dengan 1 U kuadrat plus 1 DU. Ya kan? Ini sama dengan S sampai tak hingga dari DU kali 1 DU per, ini dibalik, 1 tambah U kuadrat. Ingat rumus apa tadi? Kalau ini, karena yang satu ini bisa langsung akus tangan U per A. U saja. Kan rumus kan? Rumus dasarnya kan 1 per A, arkus tangan U per A. A-nya 1. Kalau masuk rumus itu juga sama kan? 1 per 1, 1. Akus tangan U per A. U per 1, U juga kan? Jadi ini adalah arkus tangan U. U per 1, U kan? Agak batas S sampai tak hingga. Suara gue hilang. Jadi arkus tangan tak hingga dikurang arkus tangan S. Ini nilainya berapa? Pi per 2 ya. Arkus tangan tak hingga pi per 2 dikurang arkus tangan S. Sudah selesai. Kan tidak diubah-ubah deh. Jelas? Habis ini ada pertanyaan? Halo. Terus ini. Nah, baru inverse-nya sebetulnya ini terbalik ini dulu ya. Baru inverse itu mungkin tapi inverse sudah banyak kita bahas seperti itu ya. Sampai ada yang tahu sampai mana? Mungkin saya bisa lihat yang sebelumnya tanggal 7 berarti tanggal berapa? Sebelum libur kemarin ya. T pangka N sudah ya. T pangka N sudah kalau salah. Bisa lihat. Tanggal 2 ya kemarin ya. Nah ini yang terakhir kita ada kan ini sudah ya nih. Ini juga sudah yang ya kan? Yang tadi seperti itu. Berarti yang ini sudah semua nih. Ya, semua sifatnya sudah. Kita masuk dengan teori konvolusi ya. Nah, ini sudah semua. Teori konvolusi. Hubungannya sudah.
Jadi berarti kita kembali yang ini tadi terakhir. Nah, sekarang kita masuk dengan teori konvolusi ya. Teori konvolusi. Konvolusi. Convolution theory ya, bahasa Inggris. Yaitu yang pertama rumusnya adalah teori konvolusi inverse dari fungsi S kali GS adalah integral 0T FU, ini pengganti FT ya, FT FU GT min U DU. Nomor 2 masih sama ya, Fs kali GS, cuma hasilnya sama nih, 0 sampai tangga 0 sampai T, bukan tangga, 0 sampai T. Di sini terbalik, ini FU T min U, sini FT min U, sini GU DU. Jadi ini U dulu baru T min U, ini T min U dulu baru U, terbalik ya. Jelas maksudnya? Ini yang teori konvolusi ya, sehingga kita lihat contohnya, yaitu inverse dari seper S kali S min 2. Nah, gimana? Anda tahu ada berapa cara cok terkaya? Soal ini bisa selesai dengan berapa cara? Nah, pasti nggak tahu kan? Iya. Guess. Kurang. Kurang saya bilang, berarti 4. Kan 3 kurang kan? Masih kurang dari 3 maksud saya. Kalau berlebih, ya itu baru 3 dari 2. Berlebih lagi ya 1. Jadi ini ada 4 cara. Oke. Nah, ini bisa kita pecah menjadi seper S kali seper S min 2. Enak. Sehingga ini yang menjadi GS, ini yang menjadi ini FS, ini FS, ini GS. Kan ini rumusnya ini kan inverse FS kali GS. Berarti apa? FS-nya adalah seper S, terus GS-nya apa? Seper S min 2. Ya ini. Oke. Nah, kita cari, kalau FS tahu bisa cari FT nah. F kecil T, F kecil T. Kalau G besar S diketahui, bisa cari G kecil T. Inverse ya. Yang belakang ya. Halo. Baik. Kalau sudah, saya salin lagi ya. FS-nya adalah seper S, bisa bagi 2. GS-nya seper S min 2. Nah, Anda tahu FS itu apa? Laplace dari fungsi T, itu enggak? Adalah
fungsi S. Kan gitu kan? Sehingga fungsi T apa? Fungsi T adalah inverse Laplace dari fungsi S. Sehingga enggak? Halo? Maka fungsi T berapa sini? Inverse dari seper S. Nilainya berapa? Anda tahu? Masih ingat enggak dulu? Laplace 1 saya buktikan panjang, berarti T pangkat N. Oh, Laplace 1 kan? Ini dapatnya 1. Mengapa 1? Nah, sebenarnya rumus ya. Rumus dari seper S pangkat N plus 1 adalah apa? Mungkin Anda lupa ya. Saya ulang ini dulu. Anda masih ingat Laplace dari T pangkat N adalah apa? N faktorial per S pangkat N plus 1. Maka kalau ini diinverskan, ingat enggak? N faktorial per S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N. Karena N faktorial adalah konstan, dia boleh keluar enggak? Keluar ya. N faktorial kali inverse dari seper S pangkat N plus 1. Sehingga sama dengan T pangkat N. Berapa inverse dari seper S pangkat N plus 1? T pangkat N dibagi N faktorial. Nah ini yang kita pakai rumus ini boleh juga. Bisa. Ya, bisa juga. 1 itu datang dari mana? Boleh. Kita lihat sini ya. Paham nggak masih? Ya. Jadi semua rumusnya dibalik-balik gitu ya, dikeluarkan yang konstan boleh keluar dari Laplace atau yang konstan boleh keluar dari inverse Laplace transform. Ya. Jadi di sini Anda lihat sini fungsi T adalah inverse Laplace dari yang ini 1 kan, dari mana ini juga seper S pangkat berapa tambah 1? 1 itu berapa tambah 1? 0 kan? Sehingga fungsi T berapa? Rumusnya apa? T pangkat N per N faktorial. T pangkat N per N faktorial. N-nya 0 kan? T pangkat 0, 1. 0 faktorial, 1. 1 bagi 1? Itu dia. Benar kan? 1 depannya. Oke. Terus di sini sama kan? Ini GS ini adalah Laplace dari G kecil T. Ya enggak? Adalah seper adalah atau mau bikin rumus dulu ya. Adalah GT ya, adalah GS. Kalau mau pakai rumusnya ini Laplace GT ini adalah GS. Sehingga berapa GS? GT G kecil T adalah inverse Laplace dari GS. Dari GS ya. Maka GT berapa? Inverse Laplace dari seper S min 2. Nah ini rumusnya seper S min A. GT berapa? E pangkat AT. A-nya berapa sini? 2. E pangkat AT. Langsung. Ya kan? Nah tinggal lihat rumusnya. Rumusnya mana? Yang tadi kan ada berapa cara? Yang untuk sini 2 cara ya. Ini ada 2 cara. Dulu nanti 2 cara lagi yang lain. Ini. Yang pertama FU GT min U. Yang kedua terbalik FT min U GU. Paham maksudnya? U dan T min U-nya tukar letak. Ya. Kita ambil yang pertama dulu. Oke ya. Kita ambil yang pertama di mana apa?
Inverse Laplace dari FSGS. FSGS adalah integral 0T. Sini apa? FU G T min U. DU. Jadi yang tadi inverse dari 1 S kali 1 S min 2 adalah integral 0T. Nah, FU-nya dari mana? Dari yang tadi sebelumnya. Kalau ini diketahui, berapa FU-nya sini? FU-nya berapa? 1 juga, ya kan? Berapapun diisi situ kan 1 jawabannya. Nah, sini GT min U-nya berapa? GT min U-nya E 2 kali T-nya ganti T min U. Enak. E pangkat 2T, T-nya T min U. Jadi ini bisa ini kalau mau selesaikan E pangkat 2T kurang 2U ya. Boleh. Nah, kita masukkannya ke sini. FU-nya berapa tadi? FU-nya 1 ya. FU-nya 1. Nanti FU-nya 1. GT min U-nya berapa? E pangkat 2T kurang 2U ya. E pangkat 2T kurang 2U DU. Sehingga ini sama ya, ini soalnya kan. Ini sama dengan apa? Integral 0T E pangkat 2T kurang 2U. DU-nya harus jadi DZ ya kan? Kalau E pangkat Z DZ enggak? E pangkat Z DZ. Z-nya berapa? 2T kurang 2U. Kita turunkan terhadap U. Berapa turunan nih? Ayo, berapa? 2T konstan 0 kurang 2 kali U turun 1 enggak? Kurung kali DU. Hasilnya apa nih? Min 2 DU kan? Betul enggak? Min 2 DU. Terjadi kelipatan min 2 supaya menjadi 1 dikali berapa sini? 1/min 2. Betul enggak? Karena 1/min 2 kali min 2 DU kan 1 DU. Ya kan? Sehingga hasilnya jadi min setengah. 1 bagi min 2 min setengah. Integral E pangkat U DU rumusnya apa? E pangkat U. Itu kan? Integral E pangkat Z DZ. E pangkat Z. Ya enggak? Harga batas 0T. Nah, kita masukkan nih. Min setengah kali. Masukkan dulu harga batas atas. Yang diganti U-nya ya. Yang ganti U-nya. Jadi berarti apa? E pangkat 2T dikurang 2 kali T. Ya enggak? T ini yang dikurang E pangkat 2T dikurang 2 kali 0. Kan gitu kan? Sehingga hasilnya min setengah kali berapa tuh? E pangkat 2T kurang 2T apa? 0. Di E pangkat 2 kali 0 kan hilang ya. Tinggal E pangkat 2T. Sehingga hasilnya min setengah kali 1 dikurang E pangkat 2T. Nah. Atau boleh nggak min ini dikali ke dalam, 2-nya tak di bawah. Boleh kan? Min 1 kali atas apa? Plus 1. Letak belakang. Min kali min E pangkat 2T plus E pangkat 2T. Jadi jawabannya sini apa? Halo? Jawabannya E pangkat 2T. Pangkat 2T min 1 ya salah ya. Min 1 ya bisa salah. Min 1 ya. Bukan plus 1. Min 1. Ya. Pangkat 2T min 1 per 2. Atau boleh gak ditulis setengah, boleh gak tulis setengah kali pangkat 2T min 1. Boleh enggak? Serah deh mau begini. Ini maka esai itu bisa bermacam-macam. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya. Jelas? Oke. Itu cara pertama. Cara kedua sebentar lagi. Gimana? Kita tulis ya. Sampai sini jelas? Halo? Mau foto boleh ya. Silakan. Terus nanti ini saya berikan ya. Tapi ini
sebenarnya saya on kan nih, auto save on. Tujuannya kalau terjadi apa-apa itu masih ada cadangannya di OneDrive. Itu tujuannya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan cara kedua, yaitu teori konvolusinya apa tadi? Inverse dari Fs kali Gs itu adalah integral 0 T. Ini terbalik ya, T. Di sini apa? Ft min U kali GU. Kalau tadi kan Fu kali GT min U. Enak. Kalau ini T min U-nya di depan, U-nya belakang. Betul nggak? Yang tadi sini U-nya di depan, GT min U-nya belakang. Enak. Terbalik. Ya. Nah, kita ganti ini. Jadi inverse dari 1/S kali 1/S min 2 itu adalah integral 0T. Nah, Ft min U-nya mana? Dari sini. Berarti sini Ft min U berapa? Tetap 1 enggak? Tetap 1. Terus ini GU berapa? Kalau GT adalah kalau GT adalah E pangkat 2T, GU berapa? E pangkat 2U kan? Ya udah, ini lebih simpel ya. Ternyata cara kedua ini lebih mudah. Anda lihat sini. Ini Ft min U diganti 1, GU diganti E pangkat 2U. Kan lebih simpel bentuknya. Sehingga ini jadi apa? Satunya hilang, ya, satunya hilang sehingga integral 0T E pangkat 2U DU-nya kita ubah jadi D2U. Berapa turunannya? Berapa turunan dari 2U? 2DU nak? U turunannya 1. 2 tetap, U turunan 1 DU. Jadi 2 kali 1 DU, 2 DU. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 dari 1 kali di depan seperdua. Betul nggak? Seperdua kali 2 DU kan 1 DU. Tinggal hasilnya setengah kali E pangkat 2U. Agak batas 0T. Ganti. E pangkat 2T. U-nya ini ganti. Dikurang E pangkat 2 kali 0. Ini E pangkat 0 kan? Kita mau tulis juga boleh. Ini setengah kali E pangkat 2T kurang E pangkat 0. Atau setengah kali E pangkat 2T kurang 1. Sama nggak hasilnya tadi? Yang sebelumnya? Halo? Setengah kali E pangkat 2T min 1. Atau per 2 boleh. Oke? Nah, dua lagi. Kan sekarang 4 cara kan? Ini 2 cara yang menurut teori konvolusi atau convolution theory. Ya. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan cara yang lain. Tanpa teori konvolusi atau convolution theory. Sampai sini, any question? Tidak ada. Yang bagian kanan saya ini, bagian yang kanan, ada yang mau tanya? Do you understand? Gue diam. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke soalnya. Cara lain, cara ketiga. Jadi 1, 2 itu teori konvolusi. Ini cara ketiga, inverse Laplace dari apa tadi, S kali S min 2 kan. Ini kalau kita gabung, awalnya itu sebetulnya S kuadrat kurang 2S diuraikan ya. Ya nah, kalau saya dikalikan nih S kuadrat kurang 2S nah. Ya. Kan ini artinya penyebut ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan enggak? 1S penyebutnya 1S min 2 kan. Di atasnya karena S dua-duanya pangkat 1, maka di atasnya berupa bilangan saja. Sini. Sebetulnya A kali S pangkat 0. Yang sebelahnya B kali S pangkat 0. Nah, kita ambil A per S tambah B per S min 2. Oh ya, ini sama dengan 1 enggak?
Ya kan? Ini satu kan? Sama dengan satu. Nah, pembilang sama pembilang kan? Oke. Pecahannya ini kan? Berapa A dan berapa B? Terserah mau cara apa. Ada 3 cara kan? Halo. 3 cara. Cara pertama apa? Cara identitas. Cara kedua Hagano fungsi. Cara ketiga jalan lintas alias tol. Mau cara ketiga? Oke, kita pakai cara itu. Kalau cari A, ini kalau dua-dua linear ya. Kalau ada koran nggak berlaku. Mencari A, angka B-nya 0. Berarti apa tuh? Hah? Tunggu. Oh ya, ini dikali silang dulu ya. Belum, belum begini. Sorry, sorry. Harus dikali silang. Udahlah, pakai cara itu aja. Cara kedua aja ya. Lebih mudah. Tambah bingung nanti Anda. Ya. Dan cara ketiga, yaitu gimana? Inverse dari ya, A atau yang tadi boleh ya. Boleh gak tadi kita salin tadi. Ya. 1 sama dengan A per S tambah B per S kurang 2 dikali KPK-nya S dikali S min 2. Nah, ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil. Nanti 1 kali S min 2 ya S kali S min 2 sama dengan A per S kali S kali S min 2 tambah B per S min 2 kali S kali S min 2. Kurung boleh. Kemudian ini S-nya coret, ini S min 2-nya coret. Itu nah. Maka hasilnya ini dikalikan nih. Ini kalikan S kuadrat kurang 2S sama dengan A kali S min 2 ditambah B kali S. Nah, kalau gana fungsi paling gampang, kalau ini diambil S sama dengan berapa nih? S sama dengan 0 enggak? Ini arti S kurang 2 sama dengan 0, berarti S2 enggak? S sama dengan 0, S sama dengan 2. Masuknya aja harganya. Jadi S sama dengan 0, saya masukkan 0 kuadrat kurang 2 kali 0, A kali 0 kurang 2, tambah B kali 0. Berarti 0 kuadrat, 2 kali 0, B kali 0, habis nggak? Jadi 0. Tinggal apa? Ini 0, ini berapa? Min 2A. A-nya 0 ya? Benar ini. Oh, 1. Ini 1 nih. Kita mungkin lebih mudah ya ya. Ini bukan 0 ya. Jadi kan 1 dikali. Oh, ini ya dari ya, ya salah ada ini keliru di sini tadi. Ini bukan 1 tapi 1 per ya. Ini 1 per S kuadrat kurang 2S. Nah, itu gitu ya. Atau ya sama agak mau dibikin itu juga boleh. S kali S min 2. Berarti di sini 1/S kali S min 2 dikali S min 2. Berarti S ini semua kan? Berarti sama dengan 1 ya. Maafin ya bisa. Maka agak aneh. Ini 1 apa nih? 1 sehingga ini 1 sama dengan ini kan? Nah, 1 sama dengan min 2A. Berapa A? 1 dibagi min 2. Hasilnya min setengah. Min setengah ya. Kemudian S sama dengan berapa sini? Agar fungsi S min 2 penyebutnya. Sama dengan 0 berarti S2. S sama dengan 2. Kita masukkan 1 sama dengan A. Yang kita masukkan di mana tuh? Yang ini kan?
Yang kotak hijau ya. Halo. Yang kotak hijau berapa tuh? 1 dengan A kali 2 kurang 2 tambah B kali 2. Jadi 1 sebenarnya ini 2 kurang 2 0 ya. Di 0 tinggal 2B. Berapa B? 1/2. Oke. A setengah. A min setengah. A min setengah. A min setengah ya. Dan B plus setengah. Hanya bernilai min setengah. Baru kita masuk ke sini. Jadi soal yang tadi inverse dari 1/s kali S min 2 atau mau dikaliin juga boleh. Ini adalah inverse dari A per S ditambah B per S min 2. Mana? A-nya berapa? Jadi A-nya min setengah ya. A min setengah B plus setengah. A min setengah per S B plus setengah per S min 2. Ini dipecah menjadi 2 deh. Ini adalah inverse dari min setengah per S gitu. Ditambah inverse Laplace dari setengah per S min 2. Kemudian ini di pecahannya boleh keluar enggak? Ini boleh keluar, ini boleh keluar. Hingga ini keluar jadi min setengah di luar. Hingga inverse dari 1/s. Ini setengah boleh keluar plus setengah. Inverse Laplace dari inverse Laplace dari S min 2. Ini min setengah kali berapa? Berapa tuh? Ini tadi sudah ada contohnya apa tadi? 1 ya, langsung dia boleh. Atau pakai apa tadi? 1/s pangkat 0 plus 1 kan? Apa kan? T pangkat 0 per 0 faktorial. Ya, itu artinya 1 boleh jawab 1 langsung. Tambah setengah, ini E pangkat berapa? E pangkat berapa? 2T ya. AT, A-nya 2 kan? E pangkat AT. Nah, kalau ini keluarkan setengahnya berapa tuh? Min 1 plus E pangkat 2T. Atau dibalik, setengah kali E pangkat 2T min 1. Sama jawabannya? Sama. Baik, kita masukkan lagi. Jadi ini jelas ya. Cara ketiganya beda. Bukan teori konvolusi. Soal yang sama, yang keempat. Inverse Laplace dari 1/s kali S min 2. Kalau ini pakai kuadrat murni. Masih ingat kuadrat murni? Inverse Laplace dari, ini dikalikan. S kuadrat dikurang 2S. Kemudian dicari ini. S kuadrat kurang 2S. Kita jadikan kuadrat murni. Gimana? Seperti mencari apa? Titik puncak ya. Maksimum atau minimum ya. Ini pasti minimum, A-nya plus. Masih ingat enggak? S kuadrat 2S salin ada rumusnya koefisien S dibagi 2 kurung kuadrat. Berapa koefisien S-nya sih? Min 2 ya. Min 2 dibagi 2 dikuadratkan. Berapa tuh? Koefisien S min 2 enggak? Min 1, min 2 bagi 2 min 1 kuadrat adalah plus 1. Maka di sini tambah 1 kurang 1. Jadi tambah 1. 1 ini kan enggak ada tadi. Supaya hilang dikurang lagi enggak? Ya kan? Nah, kita butuhnya 3 suku pertamanya nih. Jadi kuadrat murni. Apa hasilnya nih? S kuadrat asalnya S, tengah-tengahnya min, 1 ini 1 kuadrat, 1 pangkat 2. Coba kuadrat, betul enggak ada? 33 Pascal, kuadrat suku utama, S kuadrat 2 kalinya. 2 kali S kali min 1, min 2S, ditambah min 1 kuadrat plus 1. Itu min 1-nya, yang ini salin aja. Ya, ini namanya kuadrat murni. Oke? Kita ganti di sini. Ini adalah, gitu kan? Apa? Inverse dari, apa? 1/s min 1 kuadrat kurang 1. Oke. Anda lihat di sini ada fungsi S min A. A-nya 1 kan? S min A. S min 1. A-nya 1 enggak? Ini A-nya ya. Oke. Berarti ini adalah inverse dari fungsi. Ini artinya
Ini artinya adalah inverse dari fungsi S min 1. Betul enggak? Betul enggak S min 1? Rumusnya apa? Rumusnya adalah E pangkat AT inverse Laplace dari fungsi. Ini kan rumusnya kan? Nah, A-nya berapa? A-nya 1. 1T ya. 1T. 1T enggak ditulis. Kali inverse dari fungsi S. Artinya apa? Semua S min A berubah menjadi S. Pangkat. Ya. Jadi S min 1 kuadrat jadi S kuadrat. Paham maksudnya? Itu yang maksudnya inverse dari fungsi S. Diubah ya. Ini 1 per S min 1 itu menjadi S. Jadi S kuadrat min 1. Halo? Ini lebih panjang jadi ya. Nah, ini hasilnya apa? E pangkat T. Ini apa nih? Ini artinya 1 ini sama enggak 1 kuadrat nih? 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat ya. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Masih ingat enggak rumusnya? Inverse dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah, kalau kurang itu yang pakai hiperbolik. Kalau di atasnya S, cos. Kalau enggak ada S, apa tuh? A. Jadi sini apa? Apa? Sin perbolik AT. A-nya 1 kan? 1T. Gitu ya. 1T. Betul enggak? Lalu, jadi hasilnya E pangkat T kali sin perbolik dari T. Betul enggak? Nah, ini terjemahannya apa? Sebetulnya kalau dalam ujian Anda stop di sini sudah benar. Ya. Tetapi kita mencocokkan enggak? Benar enggak jawabannya ini? Nah, kita teruskan ya. Kita teruskan sehingga apa tadi, inverse Laplace dari 1 per S kali S min 2 yang asalnya berapa tadi? E pangkat T kali sinus hiperbolik T. Ini rumusnya apa? Masih ingat? Apa rumusnya? E pangkat plus 1T kalau sin itu kurang, kalau cos tambah. E pangkat min T per 2. Betul enggak? Oke. Seperdua ini sama enggak setengah? Nah, terus ini dikali nih. E pangkat T kali E pangkat T apa? E pangkat 2T. E pangkat T kali E pangkat min T. E pangkat 0. T tambah min T kan 0. Terus ini adalah setengah kali E pangkat 2T dikurang 1. Cocok? Pasti cocok. Cocok nggak? 4 cara. Ya. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo. Sampai sini? Masih ingat? Saya mengingat ke rumusnya. Ada beda ya. Hati-hati. Kita bagi dua sini. Ada rumus sin omega cos ya. Cos sinus omega t. Sin omega t. Di sini kosinus hiperbolik AT. Di sini sin hiperbolik AT. Apa? Kalau ini berasal dari rumus Euler nih, yang omega T ini. Itu rumusnya apa? E pangkat omega T. Kalau cos ditambah E pangkat min omega T per 2. Tapi hati-hati sinnya beda ya. E pangkat omega T. Ini ada I, sorry. Ada I-nya ya? I omega T, iya ada I-nya kalau salah. Sini. Cos omega T. E pangkat I. Iya ini plus I omega T. Ini min I omega T. Di sini I omega T dikurang E pangkat
min I omega T. Hati-hati untuk sin per 2I. Benar nggak? Halo, udah lupa ya. Ini berasal dari rumus Euler kan? E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Nah, yang tadi yang nih, cos hiperbolik AT, E pangkat AT, ini nggak pakai I ya. Ditambah E pangkat min AT per 2. Kalau sinnya kurang. E pangkat AT kurang E pangkat min AT per 2. Ini sama. Yang sederhana yang hiperbolik. Hati-hati yang ini, yang berasal dari rumus Euler. Halo. Sudah saya jelas nggak nih? Yang atas itu datang rumusnya dari mana? Saya sudah pernah butin nggak? Lupa. Hah? Ada waktu yang saya kasih, karena sebelum kirim itu ya, Anda ya. Nanti saya kirim file gitu ya. Oke. Atau mau satu buku ini juga boleh. Buku ini. Tetapi ada kekurangannya apa? Gambar-gambar hilang semua. Karena dia kasih ke saya itu gambarnya nggak ada. Filenya ya. Jadi kalau ada gambar yang lengkap jadi ebook deh. Jadi itu belum disebut ebook ya. Karena gambarnya hilang semua. Oke, saya buktikan yang sin ya. Mengapa ada 2i? Kita lihat sini. Ini sudah. Anda tahu rumus Euler? Bukan ular ya. Rumus Euler. Apa rumusnya? E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Saya pernah bilang sama Anda kan ini ada saya tulis di pembuktiannya. Di mana? EMAX. EMAX, Engineering Mathematics. Kalau ITB itu kurang matematik MA. Jadi E Engineering, NA itu Matematik, terus CS Computer Science. Jadi EMAX. MACS yang dipimpin oleh Pak Alexander Agung, ya, Dr. Alexander Agung Santoso. Ya. Itu adalah mantan kajur matematik dan statistik dulunya, sebelum Ibu Alfi. Ya. Oke, makanya warna ITB masih melekat. Ya. NA itu adalah lambang matematik di ITB. Oke, kita lihat sini. E pangkat, kalau tadi, sorry, kalau yang negatif dulu. E pangkat ya, E pangkat min I theta itu sama enggak dengan E pangkat I kali min theta. Sama enggak? Minnya ya, I min theta. Jadi sudutnya min. Cos min theta tambah I sin min theta. Ngapa negatif dulu? Oke, ini sama dengan apa? Kalau cos dari min itu dikurang keempat. Kurang 1 dan 4 plus enggak? Anda mesti ingat cos. Untuk cos, plus-plusnya adalah, halo, plus-plusnya ada di kuadran 1 dan 4. Berarti kuadran 4-nya ini cos theta. Itu enggak? Ini awas ini minnya seolah keluar ya. Jadi min I sin theta. Ya, ini yang negatif. Maka di sini kita susun. Yang plus dulu. E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, yang negatif ini. Ini yang negatif nih. E pangkat min I theta adalah, ini cos min theta kan cos theta. Min I sin theta. Coba Anda mau cari sin. Berarti cosnya hilang nggak? Dikurangi. Dikurangi. Berarti ini E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta. Berapa? Min kali min plus nih kan. Jadi I sin theta tambah I sin theta. 2I sin theta. Berapakah sin theta? Berapa sin theta? E pangkat I theta
kurang E pangkat min I theta per 2I. Ada I-nya. Itu alasannya. Ada I-nya. Ya, Anda harus bisa turunkan ya. Jangan sampai nanti nggak bisa turunkan. Harus tahu ya. Selalu belum dari mana. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Ya, yang ini selesai. Nah, jadi coba latihannya. Ada satu lagi yang kalau salah yang apa sih? Seper S kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Ini salah satu soal latihannya nanti ya. Kalau nanti saya kirim ke apa soalnya. Inverse Laplace nomor 15 dan 16 dari seper S kuadrat plus 1 pangkat 3 ini menggunakan teori konvolusi atau convolution theory. Nah, gimana caranya? Ya, ini yang sulit dua itu, satu yang tadi yang di pagi tadi, ini yang maksud sulit juga, ya. Oke, kita lihat ya. Ternyata kalau ini kita buat dengan seperti di integral, nggak ketemu-temu jadi pakai Laplace, yaitu nanti ini akan terjadi inverse dari di sini S kuadrat plus 1 pangkat 1 dikali dengan S kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, di sini kalau salah ada S-nya. Berarti ini ada S juga ya. Kalau sambil. Bentar. Ini kemarin. Ini agak sulit juga. Jadi menentukan itu sedikit ya ada modelnya berbeda ya. Oke, 10, 9. Oke, ke oke. Hmm.
Atau mau coba dulu atau gimana? Hah? Bentar. Ini saya kasih kunci dulu supaya Anda tidak terlalu. Mana yang tadi ini 12 di base sudah yang ke-11. Oh ya, udah ada. Hah, udah keluar di sini. Oh, ke-10. Tapi ke-10 ada. Ada juga. Ada juga. Oke, kita begini dulu ya. Jadi ini begini. Ini bisa begini nggak? Coba kalau kita kalikan S-nya coret. Halo, S-nya coret. Ini S kuadrat plus 1 kurung pangkat 2, ya kan? Berarti ini memenuhi syarat nggak ini? Kalau S-nya kita coret, S pangkat 1, ini pangkat S kuadrat plus 1 kali S kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi S kuadrat plus 1 pangkat 3 enggak? Nah, ini yang kita misalkan dengan Fs. Ini kita misalkan dengan GS. Ini menggunakan teori konvolusi juga. Halo, ya, paham Mas ya? Ya, tadi kayak saya lihat tadi ya, udah. Oke, kita ambil ya. Jadi ini Fs, kita ambil dulu Fs sama dengan seper S kali S kuadrat plus 1. Dan ini bisa dipecah menjadi dua pecahan, itu enggak? Satu S kuadrat plus 1. Ini kalau S, di sini apa? A. Kalau ini S kuadrat, hati nih. Sekian S tambah bilangan, itu enggak? Sekian S tambah bilangan, setelah A kan BS tambah C, ya enggak? Paham? Nah, yang ini kita kali dengan KPK-nya. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri. S kali S kuadrat plus 1. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya. Sama singkatannya sama KPK juga. Di sini kelipatan persekutuan kecil. Kalau ini kali KPK berapa? Halo. Seper S kali S kuadrat plus 1 dikali S dikali S kuadrat plus 1. Sama dengan A per S dikali S kuadrat plus 1. Ada S-nya ya. Ada S-nya. Jadi kali S kali S kuadrat plus 1 ditambah BS tambah C per S kuadrat plus 1 dikali S kali S kuadrat plus 1. Apa yang kita coret sini? Ini semua. Enak, jadi 1. Ini S-nya kita coret. Ini S kuadrat plus 1 yang kita coret. Ya kan? Maka terjadi 1 sama dengan A kali S kuadrat plus 1 ditambah S kali BS tambah C. Betul nggak? Nah, ini kita kalikan berapa? A kali AS kuadrat ditambah B. Ini
BS kali S. BS kuadrat tambah CS. Sehingga 1 sama dengan apa? AS kuadrat dengan BS kuadrat digabung kan? AS kuadrat ditambah BS kuadrat. Udah gabung. Terus CS sendiri. Terus B sendiri. Enak. Ya kan? Sampai sini dulu. Ngerti enggak dulu? Ini pakai cara identitas. Ya. Kita mau pakai cara nol fungsi udah susah. Ya. Pakai cara identitas saja. Oke. Nah, ini saya salin lagi ke halaman berikutnya. Jadi apa? Ini sambil kita keluarkan S kuadratnya. Kita keluarkan. Jadi 1 sama dengan apa? 1 sama dengan A tambah B. A tambah B kali S kuadrat. Terus CS sendiri. B sendiri. Itu enggak? Kalau ini 1 di depannya apa nih? Ini 0 kali S enggak? Ada salah saya. A tambah B. Oh, sorry. Ini B sendiri. Ini A S kuadrat. Oke. I'm wrong. A. Sini A kali S kuadrat. Oh, ini ada A sini ya. Kalinya ada salah tadi nih ya. Ini ada yang kurang. Berarti ini AS kuadrat tambah A. Gitu ya. Tambah BS kuadrat tambah CS. Oke. Jadi AS kuadrat ditambah BS kuadrat. Betul. Kemudian sini A tambah B ya. Konstannya berarti sini A tambah B. Konstanta. A tambah B. Gitu ya. Ada lagi? B-nya nggak ada. B nggak ada ya. Pengaruh B tadi ya. Jadi AS kuadrat tambah BS kuadrat CS A. Oke. Jadi ini keluarkan A tambah B kurung S kuadrat betul. Kemudian apa? CS terus tambah A ya. Jadi ini yang terakhir ini A dan B. Nah, artinya kalau di sebelah sini ada S-nya, boleh nggak saya tulis 0 kali S tambah 0 kali S kuadrat? Boleh nggak? Ini kan ada tadi nih. Boleh kan? Supaya gampang. Ya, baru kita mulai koefisien S kuadrat sebelah kiri apa? 0. 0 sama dengan A tambah B. Betul nggak? S kuadrat dengan S kuadrat. S kuadrat kiri, koefisien S kuadrat kiri sama dengan koefisien S kuadrat kanan. Kemudian koefisien S sebelah kiri 0. Sebelah kanan C. Kemudian bilangan. Bilangan sebelah kiri berapa? 1. Sebelah kanan apa? A. A sudah dapat langsung. C sudah dapat langsung. Betul enggak? Tinggal dimasukkan A-nya. A tambah B. Ini boleh balik kan? A tambah B 0. A-nya 1. 1 tambah B 0. B berapa? B adalah min 1. Jelas ya? Dapat semua ini. Barulah kita masukkan ke mana tadi? Ini ya. Fungsi S. Fungsi S adalah A per S. Kita salin ya. Fungsi S adalah A per S ditambah BS kuadrat ditambah C per S kuadrat plus 1 ya. Betul ya? S kuadrat plus 1. Betul. Nah, kita masukkan. A-nya kita ganti. Jadi fungsi S berapa? A-nya 1. B-nya min 1S. Jadi min S kuadrat. Nah, C-nya 0 per S kuadrat plus 1. Oke? Sehingga fungsi S berapa? Fungsi S adalah super S. Ini min. Min ini boleh sini.
plus kali min S kuadrat per S kuadrat plus 1. Oh, ini bisa dibagi ya. Halo. Bukan S kuadrat, S. S ya kan? Kan nggak boleh, yang nama pecahan kan pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Jadi ini ada BS, jadi ini min S. Ya enggak? Coba lihat tadi yang di atasnya. Itu enggak? Ini BS tambah C, itu enggak? BS tambah C. Kok di bawah bisa salah? Ya, BS jadi min B-nya min 1, min S. Jadi ini min S per S kuadrat plus 1. Jadi fungsi S, ya, fungsi S sama dengan 1 per S, ya, plus kali min S per S kuadrat plus 1. Ya. Nah, fungsi S itu adalah inverse Laplace dari fungsi T. Itu enggak? Halo? Benar enggak? Oh, ini. Sorry, bukan inverse Laplace. Laplace dari fungsi T. Laplace dari fungsi T. Ini Laplace. Laplace dari fungsi T. Itu kan adalah 1 per S dikurang S per S kuadrat plus 1. Berapa fungsi T-nya? Fungsi T adalah inverse Laplace dari 1 per S dikurang S per S kuadrat plus 1. Betul enggak? Maka fungsi T adalah dipecah menjadi 2 nih. Inverse Laplace dari 1 per S dikurang inverse Laplace dari S per S kuadrat plus 1 kuadrat. 1 itu kan 1 kuadrat. Nah, fungsi T berapa? Ini hasilnya 1 enggak tadi? Inverse Laplace dari 1 per S adalah 1. Ini kalau S itu pasti kosinus. Omeganya berapa? 1. 1 T. T aja kan? Nah, 1 T. Ya, omega kuadrat. Omeganya 1. Jadi fungsi T-nya ini. Nah, sampai sini jelas mencari fungsi T-nya. Dari fungsi S besar, ini fungsi kompleks, ini fungsi waktu. Ya kan? Time, T ya. Kalau sampai sini jelas nggak? Nah, sekarang kita kembali tadi yang di awal tadi. Mana? Oh, yang ini, yang tadi yang, sorry. Ini. Ini kan, soal ini tadi kan. Kita ambil ini yang fungsi S, fungsi T ini dapat. Sekarang GS sekarang. GS adalah S per S kuadrat tambah 1 kurung kuadrat. Nah, ini yang agak susah sedikit. Ya. Jadi GS sama dengan, apa tadi GS? Kalau S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Ya. Nah, GS ini adalah apa? Laplace dari apa? GT, itu enggak? Ya, terjemahannya GS itu adalah Laplace dari GT sama dengan S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Berarti GT berapa? GT adalah inverse Laplace dari, ya enggak? S per S kuadrat plus 1 kurung pangkat 2. Nah, ini yang agak susah kayak cari. Harus eksperimennya kita coba. Apakah Laplace T pangkat 1 kali sin T atau Laplace T pangkat 1 kali cos T? Kita nggak tahu. Kita coba ya. Kita coba ya ini. Laplace dari T pangkat 1 kali, pilihnya ada S seperti cos ya. Coba cos T. Ya coba. Apa rumusnya? Min 1 pangkat 1, nah ditulis, kali turunan pertama dari fungsi S. Ini apa? Fungsi T-nya kan? Ya ini fungsi T yang ini ya, jangan campur-campur ke atas ya. Jadi fungsi T di sini berapa? Cos T. Oke ya. Fungsi S-nya berapa? Laplace dari fungsi T.
atau Laplace dari cos T. Hasilnya apa? S per kayaknya enggak nih. Ini dari U per V tambah mabuk. Kayak sin T nih. Feeling saya ya. Kalau lihat begini, ini buramnya ini ceritanya. Kita coba-coba. Kalau menurut saya ini harus sin T. Karena kalau sin T kan hasilnya 1 per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, yang ke atas kan pangkat min 2. Nah, turun U aksennya menjadi 2S. Maka ada S-nya. Jadi ini kalau Anda pakai U per V ini mabuk sendiri hitungnya. Ya. Oleh karena itu ini saya ganti ya. Ini bukan cos T tapi sin T. Oke. Saya ganti dengan sin T. Kan eksperimennya gitu ya. Coba. Ini sin T. Laplace sin T apa? Omeganya 1. Betul nggak? Per omega 1 per S kuadrat plus 1 kuadrat. Ya. Oke. Atau ini sama dengan, jadi fungsi S-nya sama dengan 1 S kuadrat plus 1 kan? Atau S kuadrat plus 1 pangkat min 1 enggak? Ya. Maka turunan pertama atau aksen dari fungsi S berapa? Pangkatnya min 1, pangkat kali min 1, ini min 1, tebal. Pangkatnya min 1, U-nya S kuadrat plus 1 pangkat min 1 kurang 1, itu enggak? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksennya berapa nih? Ini 2S tambah 0, betul enggak? Sehingga hasilnya apa? Min 1 kali S kuadrat plus 1 pangkat min 2 kali 2S. Hasilnya min 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, Anda lihat mendekati enggak? Hanya kelebihan min 2 deh. Paham enggak? Nah, ini dasarnya. Nah, karena dimasukkan ke sini berapa? Ini jalannya. Eh, jalan gitu ya. Nah, berarti ini kalau saya masukkan, ini sama dengan min 1 pangkat min 1 min 1. Turunan pertamanya adalah min 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Hasilnya apa? Plus 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Berarti ya Laplace. Laplace T kali sin T itu adalah 2S ya, plus ya. Ini hasilnya nih kan. Yaitu hasilnya 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Kalau saya balik, ini saya inverse kan. Sorry, Laplace ini. Berarti inverse ini ya, inverse dari 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2 sama dengan T kali sin T. Nah. Ya kan? Halo, kan dibalik boleh kan? Inverse hasil sama dengan soal kan gitu kan? Inverse dari hasil sama dengan soal kan? Nah, 2 ini konstan kan? Karena konstan boleh nggak keluar? Boleh dikeluarkan ya. Di 2 Laplace dari S per S kuadrat plus 1 pangkat 2 adalah T sin T. 2 kalinya. Jadi kalau inversinya aja berapa? S per S kuadrat plus 1 pangkat 2 adalah apa? Setengah. Betul enggak? 1 bagi 2 kan setengah. Setengah T sin T. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu, sampai sini dulu. Halo. Nah, sekarang Anda lihat tadi mana yang tadi saya tulis tadi yang di pending mana? Ini ya. Bukan. Yang ini. Bukan juga. Yang ini. Ini hasil yang pertama. Oh, yang kedua ini. Ini sampai sini.
Ini saya namakan bintang satu. Nah, ini. Ada kan dia ini? Ini nih. Nah, tinggal Anda jawab berapa tuh? Tinggal jawab di sini. Dari bintang satu tadi Anda dapat apa tadi? Bintang satu tadi. GT sama dengan apa? GT sama dengan inverse dari apa? Ini kok bisa ada buat ramai lagi sini. Nah, tidak tertulis lagi. Ampun. Di kirinya ada kosong kan? Penyakit. Ini saya sistem kopi aja deh. Hmm, yang terakhir hilang deh. Nah, saya copy ke baru aja. Yang tujuh tadi udah ada isi ya. Sini aja. Satu lagi. Di luar ini ada yang satu ini mana? Ah, ini. Nah, ya. Luar kan? Jadi ini saya copy lebih cepat gitu dia tuh. Luar deh. Lebih cepat. Ini juga di itu kan ya. OneDrive lagi. Jadi baru nggak apa-apa. Maaf, ini kadang-kadang kita tulis ternyata jadi monitoringnya saya lihat di kirinya. Kalau kirinya kosong berarti tidak terekam. Cuma diteruskan bercuma. Ya. Jadi caranya saya copy aja ke namanya bisa sama bisa juga ya. Yang lama nanti tinggal buang. Ya, kita apa? Nah, oh, lama sekali. Ya, ya. Ini dua kali ya hari ini ya? Sudah, dua kali. Kok lama sekali deh. Uh, sama ya. Saya copy dari situ. Ini waktunya jadi. Tuh. Nah, sudah. Oke. Ini sudah saya on lagi. Berarti dia ada jaga-jaga. Jadi yang tadi kan sampai sini kan beli. Mana nih? Ini. Tadi soalnya kan hilang banyak ya. Eh, tadi saya gini nih. Oh, di bawahnya ada lagi tuh. Wah, ampun, ampun. Belum keluar semua nih. Jadi saya copy semua kan ya. Nah, banyak sekali loh nih. Udah tuh keluar banyak tuh.
Sampai sini. Jadi terakhir ini. Terakhir ini tadi ya. Halo? Memang sampai sini ya tadi ya? Halo? Nah, baru kita tulis tadi kan GT apa tadi? Yang tadi yang di atasnya ada kita temu tadi apa? GT ini ini GT adalah inverse dari S per S kuadrat plus 1 pangkat 2 bintang 1 tadi kan? Saya tulis GT sama dengan inverse Laplace dari S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Dan ini ya. Oh, ini 2S ya. Halo? Bukan ini. Mana tadi? GT ini nih. GT adalah inverse S per S kuadrat plus 1 pangkat 2 kan? Satu. Ini kan bintang 1 tadi ya. Eh, Berarti ini tadi kita barusan cari ini kan? Enggak? Sama nama ini. Ini inverse Laplace. Hasilnya apa? Setengah T sin T enggak? Ya, saya jawab sini setengah T kali sin T. Sama? Sama ini? Ya, sama. GT udah dapat, FT udah dapat. Nah, kita gunakan apa? Gunakan teori konvolusi. Ya. Nah, teori konvolusi. Terus tadi yang di atasnya apa tadi? Mana ini? Ini. Ini FT. FT-nya 1 kurang cos T. Jadi sini FT min U berapa? Mana yang gampang ya? Yang mus 1 atau mus 2 nih? Ini kan ada FT min U. Ada GU. Ya kan? Kalau ini FU, 1 kurang cos U. Mungkin ini gampang gini ya. FU adalah 1 dikurang cos U. Ya enggak? Daripada apa? T min U. Terus yang berarti yang satu lagi nih, ini. Kok bayang dia? Ini yang satu lagi ini harus di delete nih. Ya ini yang tadi yang salah. Ini kita harus buang. Karena ini dulu nih. Oh, hilang ya. Ya udah. Oke, bayang nih. Nah, yang ini yang GT min U, ya. Jadi kalau ini adalah tadi FU, ini rumus semua dua ya. Yang apa teori konvolusi, berarti ini setengah T-nya ganti dengan T min U sin T min U. Ya, jelas sampai sini? Oke. Kita pakai yang teori konvolusi, berarti halaman saya terbuka. Mau hilang ini. Share-nya udah stop nih ya, berarti kita ulang lagi share screen. Belum hampir jamnya lagi ya. Ini yang terakhir ini.
Ya, ini terakhir. Jadi kita eh, ini sudah dapat ini. Kemudian Anda menentukan itu kan apa? Yang kedua itu apa? Teori konvolusi apa? G H F S. Ya, hapus tadi. Ini tuh nggak mau hilang nih. Mau dihapus ya bisa. Bisa sampai sini dulu. Nanti yang berikutnya Anda bisa kan teruskan coba yang Anda G apa tadi yang kedua Fs kali Gs sama dengan integral 0 T itu apa? Fu kali GT min U. Atau terbalik F, oh ya FT min U kali GU ini GU-nya nih. Tadi pakai apa tadi? Fu ya. Sebelumnya apa? Yang sebelumnya tadi Fu ya. Ada GT min U. Ini Fu. Oh ini GT min U betul. Ini GT min U ya. Jadi GT min U Anda kemudian baru Anda pakai rumus yang itu ya. Jelas ya? Jadi ini enggak, waktunya enggak cukup nih. Untuk save S closure. Panjang ya ini agak panjang jalannya. Makanya saya terangkan bukan one drive bukan. Oke. Evan kalkulus statistik. Oke, kita stop ya ini hampir waktunya.